Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah Muhammadin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa khassasna wa ja'alna وصلنا مصنف في هذا الكتاب الحسن العليم العلم الحسن بن أحمد بن محمد السيد الفقه وإلى العلم الحسن بن إبراهيم بن زين بن سند وإلى جميع الشيخين صلاتنا صلاتنا كل شيء لله لنا لهم الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para sahabat Uji Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian yang kemarin sudah kita bahas tentang puasa. Nah, kita sudah sampai kepada fadilatus shaumi, ya, keutamaan atau keistimewaan berpuasa. Fadilatus shaumi al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Keutamaan puasa ada banyak ayat dan hadis tentang itu. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kulu washrabu, makanlah dan minumlah hani'an dengan nikmat, dengan sedap, dengan nikmat, bima aslaftum, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan fil ayyamil khaliyah, pada hari yang telah lalu. Nah, jadi ada makna di sini hani'an, dengan nikmat, dengan sedap, ya. Nah, penjelasan ayat ini dikatakan di sini ya ayyamus shaum, yaitu hari-hari berpuasa, ittaraku fihal akal wasyurub, karena mereka itu telah meninggalkan atau tidak makan dan minum. Wa qawluhu was-sha'imin was-sha'imati wal-hafidina furujahum wal-hafidat wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang menjaga farjihnya dan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, kata Allah. Nah, ini dua ayat disebutkan di dalam kitab ini terkait dengan fadilatus shaum, keutamaan berpuasa. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Kemudian dikatakan di sini wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhifin illa siyam fahuwa li wa an ajzibi. Hadis qudsi yang menjelaskan tentang keutamaan puasa itu adalah, katanya, kullu hasanatin bi asyri amthaliha, setiap satu kebaikan pada saat berpuasa itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, sab'imiyati dhifin, kecuali puasa. Nah, kalau puasa, kata Allah, fahuwa li wa an ajzibi, maka puasa itu bagiku atau untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Nah, kita tahu bahwa kalau hadiah itu tergantung siapa yang memberikan gitu. Nah, kalau camat, ya, dengan bupati, tentu hadiahnya pasti lebih besar diberikan oleh bupati daripada camat. Bupati dengan gubernur pasti hadiahnya akan lebih besar kita terima dari gubernur daripada bupati. Presiden pasti dengan misalkan gubernur, ya pasti akan lebih besar presiden, harusnya, ya, idealnya pasti akan lebih besar hadiah yang kita terima dari presiden daripada gubernur. Nah, sekarang untuk puasa ini Allah lah yang akan memberikan balasannya atau pahalanya. Nah, gitu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis lain, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Orang yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, ada yang mengatakan fi sabilillah itu orang yang berpuasanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin,
maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka, api jahanam, masirata mi'at amin, sepanjang perjalanan 100 tahun. Wah, itu coba. Dari sini ke Jawa Timur saja itu cuma sehari, itu 1000 kilometer. Ya. Nah, ini masirata mi'ata amin, 100 tahun ya. Jadi jarak antara kita, orang yang berpuasa, yang benar-benar fisabilillah, itu jarak dengan api neraka itu mi'ata amin, 100 tahun. Kalau kita misalkan ke mana ya, keluar angkasa saja itu berapa bulan itu, berapa tahun itu. Nah ini sampai 100 tahun coba. Ya. Nah, berikutnya wafil hadis aidon, dalam hadis lain dikatakan lisu'ibi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha, ketika dia berbuka dia berbahagia. Wa idza laqiyallah fariha bisawmi, dan ketika berjumpa dengan Allah dia akan berbahagia dengan sebab puasanya. Kemudian wa fil hadis kadzalika, dalam hadis lain juga, sumtus shaim tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu dikatakan tasbih. Dia sedang bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu katanya ibadah. Wa du'ahu mustajabun, doanya itu diterima. Wa amaluhu mudha'afun, dan segala amalnya itu dilipat gandakan. Ada hadis lain juga, asyamu junnatun wa hisunun hasinun minan nar. Puasa itu adalah benteng dan tameng dari api neraka. Jadi banyak sekali tentang fadilah-fadilah puasa ya, keutamaan-keutamaan puasa. Itu baik dari disebutkan di dalam beberapa ayat ataupun di dalam beberapa hadis. Berikutnya ahkam shaumi, pembagian hukum puasa. Hukum puasa dikatakan di sini as-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Hukum puasa itu terbagi menjadi 4. Al-wujubuh, yang pertama wajib, wan nadbu sunnah, wal karohatu makruh, wal hurmatu, dan haram. Yang pertama wajib itu ada 6. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Yang pertama shaumu Ramadan, puasa Ramadan, itu jelas ayatnya juga. Shaumul qadha, yang kedua puasa qadha. Yang ketiga shaumul kafaratu, puasa kafarat, ka kafarati dhiharin au qatlin au jima'i Ramadan. Seperti kafarat dhihar, kafarat membunuh, atau kafarat jima' di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrati badalan anidzabi fil fidyati, puasa pada bulan haji dan pada saat haji dan umrah sebagai ganti dari nyembelih fil fidyati, di dalam fidyah. Yang kelima, as-shaum fil istisqa idza amarul hakim, puasa meminta hujan. Idza amarul hakim, tapi ini bila ada seorang hakim yang memintanya gitu. Pada dasarnya sebenarnya puasa meminta hujan ini tidak wajib, tapi ketika ada hakim yang meminta untuk puasa maka menjadi wajib hukumnya. Yang keenam, shaumun nadhar, shaumun nadhri, puasa nadhar. Itu adalah puasa-puasa wajib. Kemudian yang kedua, mandubun, puasa sunnah. Wa huwa al-aslu fi wa yanqasimu ila salasati aqsamin. Dan puasa sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama, ma yatakarru bi takarruris sinin, puasa yang diulang-ulang setiap tahunnya, seperti kasaumi yaumi arafah, seperti puasa hari Arafah. Ya, ada catatan kaki di sini, itu banyak sekali keutamaan puasa hari Arafah ini. Di antaranya dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, riwayat Tirmidzi ya, siyamu yaumi arafah inni ahtasabu indallah ayyukaffira sanata allati ba'dahu wallati qablahu. Katanya orang yang berpuasa di hari Arafah itu ya, Allah akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan yang setelahnya, dan 1 tahun setelahnya, dan 1 tahun sebelumnya. Rawahu Tirmidzi. Wa fi Muslim, misalkan di dalam hadis Muslim, ba'da masu'ila anhun nabi faqalah, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, orang yang berpuasa pada hari Arafah akan dihapus dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu, telah lewat, dan yang akan datang. Nah, itu puasa Arafah. Itu puasa sunnah, tapi
pahalanya banyak sekali. Disebutkan ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan orang yang berpuasa Arafah. Kemudian yang kedua, Tasu'a dan Asyura ini puasa tahunan. Ya, puasa tahunan, Tasu'a dan Asyura, puasa sunnah yang tahunan. Ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Ada juga banyak ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, dikatakan di sini hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu faqala yukaffiru sanatal madiyah, rawahu Muslim. Orang yang berpuasa di hari Tasu'a dan Asyura, ya, dia akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Catatan kaki yang kedua. Kemudian yang tahunan, wal hadi asyra min Muharram wasittun min Syawal. Tanggal 11 wal hadi asyara min Muharram, ya. Dan ini kelanjutan Tasu'a, Asyura dan hadi asyara min Muharramin, ya. Puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya, Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10, terus hadi asyara tanggal 11 di bulan Muharram. Itu puasa tahunan yang sunnah hukumnya. Gitu ya. Nah, tadi tadi disampaikan hadisnya bahwa orang yang berpuasa Tasu'a dan Asyura itu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kemudian wasittun min Syawalin, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, catatan kakinya, wal afdal kaunuha muwaliyah li Ramadan, ai ba'da yaumil 'aidi mubasyarah, wa kaunuha mutawaliyatan fi ma bainaha. Warada fi fadliha man shoma Ramadan summa asbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Nah, catatan kakinya, 6 hari di bulan Syawal itu disunnahkan kita berpuasa, dan yang paling utama, ya, dan yang paling utama di bulan puasa sunnah di bulan Syawal itu adalah mutawaliyatan li Ramadan. Maksudnya ai ba'da yaumil 'aidi mubasyaratan. Jadi setelah sholat Id, ya, ini yang paling utama. Setelah sholat Id, ya, itu kemudian hari keduanya, ya, tanggal 1 Syawal kan kita sholat Id, ya. Kemudian hari keduanya, tanggal keduanya itu afdolnya adalah hari kedua di bulan Syawal, gitu. Setelah sholat Id, besoknya itu sudah mulai berpuasa. Dan mutawaliyatan, ya, mutawaliyatan itu berkelanjutan, gitu, berkelanjutan atau mengiringi. Jadi 6 hari berturut-turut, gitu. Itu sunnah hukumnya. Katanya di sini dikatakan fadilahnya adalah, atau keutamaannya adalah, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Syawal itu adalah kana kasiyamid dahri man shoma Ramadan summa asbahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa 6 hari setelah orang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu sama dengan, maka baginya itu sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang mengatakan bahwa 1 tahun penuh itu adalah puasa yang wajib, puasa wajib, gitu. Jadi puasanya itu sama dengan, fadilahnya ada sama dengan puasa wajib, sama dengan puasa 1 tahun penuh, puasa wajib, bukan puasa sunnah. Gitu. Nah, makanya kalau kita bicara bulan Syawal ini, puasa Syawal ini sebetulnya ada beberapa tradisi di daerah itu yang misalnya merayakan Lebaran Ketupat, Lebaran ke-7. Ya, Lebaran Ketupat. Biasanya Lebaran Ketupat itu misalkan di daerah Jawa Timur itu biasanya dirayakan dengan makan ketupat, ya, makan ketupat, bikin rujak di sini bukan rujak apa ya, rujak khas Madura ini. Rujak khas Jawa Timur, bukan rujak, kalau di sini kan rujaknya rujak buah, ya, rujak buah. Kalau di sana rujak itu pakai lontong, pakai kacang, gitu. Nah, gitu ya. Jadi pada bikin ketupat, gitu. Nah, itu biasanya mereka merayakannya dengan makan-makan ketupat. Cuman persoalannya banyak yang di antara mereka, terutama anak-anak mudanya itu banyak yang sebetulnya tidak tahu filosofi daripada Lebaran Ketupat. Nah, padahal itu sebetulnya mungkin, ya, dari dulu itu orang-orang dahulu itu, ya, merayakannya itu karena
merayakan kemenangan. Jadi ada dua perayaan. Yang pertama itu merayakan kemenangan setelah kita berpuasa selama 30 hari, yaitu sholat Id, ya, Lebaran. Lalu kemudian Lebaran keduanya itu adalah merayakan kemenangan setelah kita berpuasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Makanya kan Lebarannya itu di hari ke-7 bulan Syawal, gitu. Nah, itu mungkin berdasarkan hadis ini, man shoma Ramadan summa asbahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama dengan berpuasa 1 tahun penuh, gitu. Nah, ini tadi ada yang menjelaskan bahwa 1 tahun penuh yang dimaksud puasa wajib 1 tahun penuh, gitu, ya. Demikian mungkin materi malam ini, ya, karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan besok bisa streaming atau bisa rekaman lagi untuk diupload. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.